Tan Setelah mendapat informasi dari warga tentang penemuan benda purbakala, pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur langsung mendatangi lokasi temuan purbakala berupa struktur bata, porselin dan juga koin mata uang kuno yang berada di Dusun Melaten, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Temuan ini berada di lahan galian tanah uruk. Arkeolog BPCB Jawa Timur Wicaksono Dwi Nugroho mengatakan mata uang kuno yang sudah diamankan tersebut diidentifikasi dari masa dinasti Song pada abad ke-10 hingga 12 Masehi. Banyak mata uang kepeng, namun yang lainnya sudah dalam kondisi aus sehingga tulisannya tidak bisa teridentifikasi. Sedangkan porselen yang ditemukan menurut Wicaksono diidentifikasi banyak yang berasal dari masa dinasti Yuan, namun ada juga dari dinasti Song. Wicaksono juga mengatakan bahwa lokasi temuan purbakala di Dusun Melaten, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro tersebut ternyata juga masuk di wilayah Desa Jerukwangi, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Namun meskipun temuan berada di dua wilayah kabupaten, namun temuan lepas merupakan satu kesatuan situs yang cukup luas, yang sementara ini diidentifikasi sebuah komplek permukiman yang luas bisa mencapai 1 hektar. Namun sayangnya situs di wilayah Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro ini bisa dikategorikan sudah rusak. Ini karena galian telah melewati lapis budaya, yang mana hampir semua lahan telah tergali cukup dalam, sehingga pihak BPCB sulit untuk mendapatkan informasi dari temuan purbakala tersebut. Yang tadi mata uang kepeng yang sudah diamankan oleh Pak Mujib sebagai pemilik tanah dan juga yang tanah galian, satu yang kita identifikasi dari masa Song ya, abad ke-10 sampai ke-12 Masehi. Banyak ada beberapa buah lagi yang mata uang kepeng, tapi sebagian besar sudah dalam kondisi aus sehingga tulisannya tidak bisa diidentifikasi. Porselinnya tadi kita menemukan banyak dari masa Yuan, tapi ada juga yang dari masa Song. Begitu. Kalau Song itu ya abad ke-10 sampai ke-11-12 begitu. Kalau Yuan itu abad ke-12 sampai 14 begitu. 12-13 masuk ke Indonesia lazim di abad ke-13-14.
Jadi gini ya, ketika temuan purbakala atau di situs itu ya, ada struktur bata, kemudian di situ juga ada temuan lepas berupa porselin ataupun mata uang. Itu biasa kita gunakan untuk dating relatif atau pertanggalan relatif dari masa apa struktur bata itu ada, begitu ya. Nah, walaupun itu tidak, kenapa disebut relatif? Karena bukan absolut yang pasti. Mata uang maupun porselin itu sendiri, walaupun berasal dari abad ke-12 misalnya, dia masih terus digunakan hingga abad ke-13, 14, bahkan 15. Seperti porselin itu juga bisa menjadi barang antik, gitu ya, kesayangan bagi penghuninya. Kalau porselin gitu ya, jadi semakin tua dia semakin berharga barang porselin itu. Begitu kalau di mata uang pada masa abad ke-10 hingga ke-17, mata uang Cina masih digunakan untuk alat tukar di masyarakat Jawa, khususnya untuk bagian dari uang receh, uang kecil, mata uang kecil begitu. Sedangkan uang pada masa Majapahit sendiri itu kita kenal uang ma yang dibagi dua, ada yang terbuat dari perak dan emas. Nah, untuk masyarakat yang biasa tentunya pecahan-pecahan kecil itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian mata uang kepeng pada abad ke-14 itu menjadi banyak digunakan oleh masyarakat di Jawa sebagai alat pertukaran dengan pecahan kecil. Nah, ini mengakibatkan pada abad ke-14 itu juga mata uang kepeng yang berasal dari Cina, di Cina sendiri sampai kehabisan begitu ya. Sehingga kemudian melarang mata uang kepeng keluar dari Cina. Karena yang memproduksinya sendiri kehabisan stok begitu, sedangkan di sini sendiri mata uang kepeng dari masa dinasti Song atau Han begitu terus digunakan hingga masa dinasti Ming, berlaku sebagai uang mata uang pecahan. Nah, kembali lagi dalam gunanya, fungsinya untuk dating relatif itu tadi, setidak-tidaknya itu mendekati mata uang kepeng maupun porselin itu mendekati dari zaman dimana struktur itu berasal. Tapi untuk lebih pastinya memang dibutuhkan lebih dibuka lagi data begitu ya, untuk kita mencari data lagi yang lebih banyak, sehingga nanti misalnya katakanlah dominasinya porselin itu apa, dari masa apa, Yuan atau Song begitu ya. Terus dominasi dari mata uangnya apa, itu yang lebih mendekati, lebih banyak data, kita akan lebih mendekati kebenaran untuk menarik suatu kesimpulan atau interpretasi.